bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Kita bisa bangun sehat dan kuat. Dan yang istimewa, kita bisa sekolah minggu sama-sama dengan adik di rumah. Oke, yuk semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Ku ucap terima kasih. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dan dapat menikmati kasih setia-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin melakukan ibadah ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Juga berkati kami supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu sangat baik buat Kak Dewi, Kak Ayu, dan kita semua. Papa, mama, adik-adik, kakak, semuanya. Untuk itu masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku.
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang sangat istimewa. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Pasti sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa diambil dulu Alkitabnya, karena ini kasih waktu untuk adik-adik ambil Alkitabnya. Sudah siap semuanya? Iya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14. Kalian ulangi ya. Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14. Sudah dibuka semuanya? Yuk sama-sama kita lihat video berikut ini untuk pembacaan firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam video yang baru saja kita tonton,
yang isinya terambil dari kitab Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan 14. Diceritakan bahwa ketika hari sudah mulai siang, Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya. Di mana? Iya, betul sekali, sama seperti perikop dalam kitab tersebut. Di pantai Danau Tiberias. Iya, tapi murid-muridnya tidak mengenali bahwa itu Tuhan Yesus. Nah, dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menebarkan jalan di sebelah kanan perahu mereka. Walaupun murid-muridnya tidak mengenali, mereka tetap mengikuti apa yang dikatakan. Dilempar jalannya di sebelah kanan perahu mereka. Kemudian saat mereka menarik jalan tersebut, wah, ada berapa ikan yang didapat? 153 ekor. Nah, setelah itu mereka baru menyadari bahwa oh, ternyata itu Tuhan Yesus. Akhirnya cepat-cepat mereka turun dari perahu. Petrus turun dari perahu, lari menuju pantai untuk menemui Tuhan Yesus. Ya, kira-kira apa ya pesan Tuhan Yesus yang mau disampaikan kepada kita, kepada Kak Reni dan juga adik-adik dalam cerita Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ini? Ya, ada 3 hal yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita. Apapun itu kebutuhan kita, mau makanan, minuman, pakaian, pendidikan, semuanya Tuhan akan mencukupkan dan Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Itu yang pertama. Berikutnya, yang kedua, Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya menyediakan, tetapi juga tepat waktu, tidak terlalu cepat, tidak juga terlambat. Nah, jadi saat kita terlambat, misalnya nih, Kak Reni ataupun adik-adik di rumah, waduh, sudah siang, tapi aku masih di jalan. Atau misalnya, aduh, hari ini aku harus menyelesaikan tugasku yang ini, belum selesai. Waduh, kira-kira bisa gak ya waktunya tinggal 1 jam lagi nih? Nah, terkadang kita selalu mengutamakan kemampuan kita. Kita berpikir, waduh, gimana nih? Kita khawatir. Dan ketika waktunya sudah sangat tipis, kita berputus asa. Di situ terkadang kita lupa bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam kehidupan kita, dalam menyelesaikan apapun kewajiban kita dan juga menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Kadang kita merasa terlambat, tapi bagi Tuhan tidak terlambat karena belum waktunya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir karena Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita dan menolong kita menyelesaikan segala sesuatu tepat waktu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, Tuhan Yesus mau kita semua mengimani dan percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan kita tepat waktu. Yang pertama, Tuhan menyediakan. Yang kedua, Tuhan menyediakan tepat waktu. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita percaya, sungguh-sungguh percaya, Dia akan menyediakan tepat waktu. Ya, itu adalah 3 pesan Tuhan minggu ini bagi kita semua, bagi Kak Reni dan juga bagi adik-adik semua. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan. Kita tidak perlu khawatir
akan segala sesuatunya. Karena Tuhan Yesus selalu turut campur dan bekerja dalam kehidupan kita. Dan Dialah yang menyediakan kebutuhan hidup kita sehari-hari tepat waktu. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga bisa menguatkan adik-adik semua dan juga Kak Reni. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semua, sekarang Kak Reni mau ajak kita semua, ajak adik-adik yang ada di rumah untuk membuka ayat hafalan kita minggu ini. Semuanya Alkitabnya disiapkan kembali. Kita buka dari Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Kak Reni ulangi. Filipi 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita baca sekali lagi. Kita baca alamatnya juga ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Yuk Kak Reni ajak kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus akan menolong kami menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan dan tepat waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong kami semua untuk dapat berjalan dalam segala rencana Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Reni untuk firman Tuhannya pada pagi hari ini. Adik-adik tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Oh iya Kak Ayu, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Jangan lupa masukkan ke dalam amplop dan kemudian nanti akan diambil oleh yang bertugas, digabung dengan punya papa mama ya. Kita akan memuji Tuhan, lagu pujian bersyukur. Ada pertanyaan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Reni. Pertanyaannya, pasang telinga. Pertanyaannya adalah, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Alkitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa sampai dengan ayat yang keberapa? Sudah jelas? Kak Dewi ulangi sekali lagi ya. Oke Kakak. Kita ulangi sekali lagi, Kak Dewi ulangi. Pertanyaannya adalah, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa sampai ayat berapa? Oke, jangan lupa langsung komentar di bawah. Ya, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Mari kita tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang kami sayangi dan kami kasihi, sekarang kami ingin berdoa untuk adik-adik kami ya Tuhan, untuk kesehatannya dan untuk orang tua mereka ya Tuhan. Dan terlebih lagi kami ingin berdoa untuk pendidikan kami ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat menuntut ilmu sehingga kami dapat membanggakan orang tua, terlebih kami dapat menyenangkan Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengikuti ujian kenaikan kelas maupun ujian kelulusan ya Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka bisa berhasil dan mereka bisa membanggakan orang tua ya Tuhan. Dan terlebih kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan supaya persembahan ini dapat dikelola dan dapat mengembangkan sehat kerajaan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ayu. Ya, Kak Ayu nggak terasa nih, kita udah mau selesai ibadahnya. Adik-adik yang ada di rumah, terima kasih ya sudah beribadah bersama-sama Komisi Anak GKI Batu. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian. Allah itu baik. Oh, betul. Allah itu sangat-sangat baik bagi Kak Dewi, bagi Kak Ayu, dan juga bagi kita semua. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tolong kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami boleh sungguh-sungguh mempercayai Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Dan untuk ke depan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan masa depan kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan studi kami, pekerjaan orang tua kami, dan semua orang yang kami kasihi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terima kasih Kak Ayu, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah sekolah minggu pada hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan di ibadah di jam yang sama, ibadah bersama-sama dengan Komisi Anak GKI Batu. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan